Apa yang kau cari lagi? Sudah setia darimu, belum cukupkah bagimu? Setia ku menanti abang pulang, wajahmu kusut dan kusam. Bajumu kagan. Wih, tahu gak sih bakat kamu tuh sebenarnya bukan menyanyi kalau aku pikir-pikir. Apa? Memberikan harapan palsu. Itu bakat kamu. Tapi Dewi tuh makin lama makin kurus. Jangan kayak gitu dong. Dewi makin lama makin kurus. Gua lagi nggak dipercaya sama- Makin cantik. Gua nggak dipercaya makin sama laki-laki. beraura cinta memang. Ya percuma lah makin kurus di mana-mana orang kalau jomblo itu kurus. Kan belum Kenapa jadi. kamu jomblo? Lu sembarangan. Jomblo kurus. Lita, dia ngomongin lu, Lita. Dia ngomongin lu, katanya orang jomblo semakin kurus. Ngomongin lu, Lita. Iya. Kan kamu kurusan juga sekarang. Jomblo. Berarti dia bohong. Apa? Berarti dia bohong. Sebenarnya ada tapi ditutup-tutupi. Iya memang ada, dia sama bos. Ada? Lagi punya pasangan nggak? Iya. Dengar ya. Jadi kalian berdua tuh kepastiannya gimana sih? Ya belum pastilah. Gini ya. Iya. Oh, mau langsung nikah. Iya. Ada cinta, Iya. nggak ada cinta, kita tetap harus badan sehat. Iya, Bener. sehat. Jangan kita sakit karena cinta, apalagi Bener. jangan kita harus sakit kalau nggak ada duit. Bener, aku setuju. Makanya buat sahabat ambiar di rumah ngomongin cinta sama pekerjaan dan juga aktivitas, utamakan sarapan bukan harapan. Ya. Jangan kayak gitu. Gue dibully tadi kira gue memberikan harapan palsu ya. Enggak ada. Nggak, Aku mereka cuma ngomong kalian berdua itu ya mukanya. Ya, kenapa sih? Aduh sakit banget sih, cubit-cubit. KDRT tuh KDRT. Ya, aku belum juga ngapa-ngapain, lu juga nikah. Belum apa-apa KDRT. udah KDRT. Buat sahabat ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu kita yang KDRT. pertama. Ini keluarga yang sedang berbahagia dan semoga selamanya akan berbahagia. Amin, karena baru saja kedatangan anggota baru. Bagi-bagi ambiar, pasangan suami istri Habib Usman bin Yahya dan juga Kartika Putri beserta siapa coba? Berserta anak tercinta. Halisa. Sehat ya Bibi ya. Kayak pernah kenal Iya, ya. insya Allah sehat. Panjang umur bakal Assalamualaikum. Yang aku dipegang-pegang. Ada anak. Oh iya benar. Habib Usman dan juga Kartika Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Ibu Kartika Putri dan juga Habib. Halo, Sayang Omnya. dadah, sayang dadah. Halo. Aduh cantiknya. Ay, ya Allah. Usia berapa ini Bu Haji? Tanya dulu dong namanya siapa? Namanya siapa? Sayang? Kamu nanya, kamu dan apanya? Kamu nanya katanya. Kamu nanya. Oh, kamu berdoanya. Oh, guys, Katanya, udah di briefing sama emaknya. Nanti kalau ditanya, kamu nanya. enggak. Habisnya berapa tahun? Ditanya umurnya berapa Kamu tahun? nanya, kamu dan apanya? Dari Kamu awal nanya, aja. iya. 1 tahun bukan? Coba tebak Om. 2 tahun. 2,5. 1 tahun setengah. 3 tahun. 100.000. Wah, dapat 100.000. Dapat 100.000 dari Abi. Kita berempat mengucapkan Terima kasih. sudah menyempatkan waktunya Habib maupun Ibu Kartika datang ke sini. Sama-sama. Ini habis melahirkan loh, ya Allah. Badannya langsung slim lagi loh, gila deh. Luar biasa. loh. Belum, jangan nanti diisi lagi sama Habib. Rekeningnya, Rekeningnya, tabungannya. tabungannya. Diisi anak juga nggak apa-apa suami istri. Iya benar. Jadi berapa sekarang anak 2, 3? Baru 5. 5. Masya Baru. Allah. Alhamdulillah. Baru 5, Ya, iya. kita Alhamdulillah, mau berkah. kasih lihat buat sahabat ambiar di Banyak anak rumah. adalah banyak rezeki. Amin. Iya. Ini kebahagiaan Habib dan juga Kartika Putri, Ajak kehadiran terus kalian anggota baru dalam keluarga. Selamat buat Habib dan juga Kartua. Hadijah namanya. Khadijah. Siapa nama lengkapnya? Baby Hadijah Alia Basira. Khadijah Alia Basira. Baby Hadijah Alia Basir. Iya. Berapa umur dedeknya sekarang Baby 1 Hadijah? bulan. 1 tahun. 1 bulan. 1 bulan. Yang dedek bayinya. 1 Barulah. bulan, Jadi ya aku baru. bercandain. Iya. 1 bulan. Gimana kabarnya sekarang? Baby Sehat, Hadijah? alhamdulillah. Dan juga makin makin bisa ke kanan sedikit-sedikit, kiri sedikit, senyum-senyum, ketawa-tawa sendiri-sendiri. Udah bisa pesan ojek ya? Bisa. Udah bisa tolong pesenin dong buat teman kita suruh pulang nih. Dulu soalnya ini. Enggak, bukan. Teman kita yang sebelah dia tadi pegangin hidung, takut jatuh kayaknya. Iya, sampai pakai gambar baru. Gua bilang Abi merhatiin elu. Habib hebat, perhatian.
Tuh, lihat hidungnya. Aduh, sampai diginiin. Tuh, sampai digini-giniin. Gue suka inget Ingun deh. Suka inget Ingun. Saking pengen kelihatan mancung, sampai ditengek-tengek. Bener-bener gini ya. Astagfirullahaladzim. Kita kan tahu ya kemarin bahwa rencana dari Habib sama Karpu tuh pengen melahirkan di rumah sama seperti Halisa ya. Iya. Itu Kejadian nggak? Kejadian alhamdulillah di rumah. Iya. Terus gimana itu? Iya, ya udah bukaan terus kayak kontraksi biasa-biasa terus memang kontraksinya agak lebih lama daripada Kalisa. Jadi waktu lahiran itu hari Rabu aku udah kontraksi. Kak Habib tuh berharap anaknya memang lahirnya malam Jumat. Dan qadarullahnya juga Allah ridho, Allah setuju. Pada saat Kamis itu udah bukaan lengkap tuh pagi subuh itu, tapi tiba-tiba kontraksinya berhenti total. Oh ya? Tiba-tiba muncul lagi sore dari jam 3 tuh harusnya tinggal ngeden aja. Tapi Habibnya kayak tanggung lah, ntar dulu Jadi gitu. makan. Sampai bidannya tuh udah ngasih bogem ke Habib. Habib tak tonjok ya katanya itu, ikhlaskan anaknya. Kata ini anaknya sama bidinya sama-sama nurut sama Habib nih katanya gitu. Iya. Azan maghrib baru selesai, alhamdulillah langsung 10 menit. keluar. Malam Jumat. Alhamdulillah. Jam berapa lebih tepatnya? Jam 6. 6 lebih 10 Jam menitan. 6 ya, 6 lebih 10. Tapi ya itu sakitnya luar biasa. 5 menitan. Oh, normal ya? Normal. Ya memang keinginannya seperti itu, Emang normal maunya dan pengennya gitu. di rumah ya. Iya, karena kan kemarin kan rencananya punya anak 11. Jadi mikirnya ya mau nggak mau kan harus normal. Iya, mau ikut Piala Dunia di Qatar nanti ya. Udah lewat, udah di final. Habib angkat tangan. Nyerah. Bentar dulu, di rumah mau kok ada Kak Dewin bilangnya nyerah. Ya Allah. Tapi Halisa gimana reaksinya ketemu sama Dede Gimana? Hadijah? Gimana? Halisa seneng Gimana nggak? sayang Kalisa? ketemu sama Dede? Nah, Ya, gimana? lucu sekali. Gimana? Tanya tante, lihat tantenya dong. Gimana sayang? Ketemu Kalisa ketemu sama Dede gimana sayang? Punya baby Ketemu seneng sama nggak? Hadijah Happy? gimana? Senang. Happy. Apa? Kalau dedenya disayang sama ibu sama abah, gimana? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang gendong baby siapa? Abah. Dua-duanya. Kalisa marah nggak? Enggak marah dong, kan Jawab dong, sayang Chan. sama dedenya. Marah gak? Enggak. Tapi ada sempet jealous-jealousnya gitu. Jelas minta gendong berdua akhirnya. Akhirnya gendong 2, tapi kayak dia cuma sebentar aja langsung turun, langsung tahu. Tapi dia nggak pernah kayak tantrum, ngamuk apa tuh Nggak ada nggak. ya? Lebih ke kayak ya udah pilih mau akunya kalau aku sama babynya, dia sama abahnya. Harus bisa membagi ya. Yang tadinya tidur sama aku, akhirnya sekarang tidur sama bapaknya. Nah, ketika pertama kali ketemu sama baby Hadijah, kalimat pertama yang keluar dari Halisa apa? Baby Kalisa apa kata Lili? Lucu. 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 Dia bilang babynya lucu karena kalau yang cantik siapa? Oh, yang cantik Halisa, Iya. yang lucu Hadijah. Hadijah cantik Iya. nggak? Iya. Khadijah cantik gak? Cantik. Cantikan siapa? Hadijah sama Kalisa? Kalisa sama Hadijah. Oh, Halisa pokoknya. Cantik. Tapi kalau perubahan sikap itu kalau tantrum alhamdulillahnya nggak ada. Iya. Tapi kalau perubahan sikap kan dia awalnya anak bontot ya. Iya, bontot gak jadi. Dewasa sih, jadi aku jadi lebih sedih gitu karena dia udah bisa dewasa, dia udah ngerti yang tadinya bangun sekolah harus rewel sama ibu, sekarang tidur bisa sendiri, bangun tidur langsung pergi sekolah. Kadang-kadang aku karena kecapean, bangun-bangun dianya udah nggak ada terus dia kirim voice note gitu. Ibu Lili udah di sekolah. Gimana kalau kirim voice note gimana? Apa ngomong? Kalisa udah di sekolah. Terus kalau minta jemput gimana? Iya. Ngeledek. Nanti pulangnya Lucu dia ngeliat diri dia sendiri di situ. Iya, cantik ya, cantik. Lili cantik Seperti sekali. kamera. Emang Lili udah sekolah ya? Udah sekolah, udah bisa Belajar apa? nyanyi. Coba nyanyi Coba dong. Kalisa nyanyi coba. Orang saya. Guru mau dengerin. Kencang. 1, 2, 3. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, raksasa mati semua. Kita ada bilahit. Siapa itu yang ngajarin nyanyi Lili? Siapa ya? Tak ada yang berarti. Oh, tak ada yang berarti. Siapa yang ngajarin Lili nyanyi? Itu nyanyi apa barusan sayang judulnya? Ngajar sendiri. Oh, Dia belajar suka sendiri. sendiri. Oh, oke. Sekolahnya kalau umur 2 tahun ini belajarnya apa sih biasanya? Biasanya lebih ke motorik, lebih Oke. ke creativity, terus Sensory segala latihan. macam ya. Tadi kakak nanya, Lili nyanyi lagu apa? Secawan Madu. Nanti sayang mau jadi penyanyi dangdut kayak Tante Dewi nggak? Jangan juga. Ya, Habib langsung. Tapi dia bisa lagu dangdut. Coba biasanya.
Coba sayang. Oh, dia takut kalau ada abahnya. Lagu aja. Kasih lagu Abi, kenapa sih? buat Om Ayo, Nasar. Nasar. Lagu apa, sayang, yang kamu suka? Subuh. Subuh. Yang diri. Coba. Kencang, diri. Tuh, dari Lili. Pakai mic. yang kencang. Nih. Coba kasihan johor kelepotan asal di perjalanan maghrib kecapean isya ketiduran. Nggak sholat dong kalau gitu. Coba Om Nasar nyanyi. Iya, tak, aku tahu cuman lagi ngapalin dulu. Subuh ke Ajarin. siangan. Terus? Zuhur ke telatan. Kerepotan. Di perjalanan maghrib Kecapean. kecapean isya Ketiduran. ketiduran. Bagus ya, memang usia dini itu memang wajib untuk diberikan lagu-lagu Yang Islami. mengedukasi. Iya, Yang betul. mengedukasi. Pengertiannya Jadi, seperti apa. Karena dia nggak main handphone, jadi Bagus. kalaupun seandainya kita puterin lagu-lagu gitu dia oke. Paling ada screen time-nya itu 15 menit sebelum dia tidur. Itu pun aku pilihin video yang mana gitu. Ya, Ini jadi ya, pas doa sebelum bobo ada lagunya Bismika. Doa sebelum tidur Doa gimana? sebelum tidur. Yang kencang lagi diri lagi. Bismika Allah. Ayo, bismillah dulu. Pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut ami wa bismika wali walidai Allahumma kawafayan syudulat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Masya Allah. Tidur kita semua tidur. Langsung tidur. Pintar loh. Pintar Hebat ya, ya banget. Allah. Siapa anak yang zaman sekarang. ngajarin Lili sayang? Oh, belajar sendiri dong, aku tante. Ya. Oke, tapi buat Habib kan tadi juga sempat di awal kita lihat ya ada Habib menggendong Halisa dan juga Iya. Hadisha. Itu sempat kerepotan nggak sih gendong dua gitu? Kalau bapak yang ikhlas itu nggak akan kerepotan. Betul, Malahan seneng, bahagia karena apa punya anak dan berharap anaknya menjadi anak yang soleh soleha. Betul. Satu Indonesia bilang amin. Soalnya Habib ada yang bapak merasa bahwa emangnya gue baby sister. Itu kan tugasnya Siapa lu. sih, Kak? Kan Sebutan gua namanya dong, Kak. Kan gue udah Siapa kasih, ya? aduh, kan gue udah kasih duit sama lu. Hah, biarin aja itu urusan ada laki-laki kayak gitu. Ingat, duit tidak membawa anak dan keluarga Anda ke dalam surganya Allah. Tapi pendidikan dan pengajaran yang baik mengikuti sunnahnya Rasulullah membawa Anda ke dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi kan Bib, kalau punya uang banyak bisa lebih mudah untuk sedekah dan infak. Betul, hanya sodakoh, tapi tidak bisa mendidik. Sekarang ditanya, banyak orang yang duitnya triliunan, miliaran bahkan, tapi anaknya nggak bisa ngaji. Saya setuju itu. Sahih. Ya kan? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, Quran yang akan menolong kamu dalam akhiratnya Allah. Di dunia kamu ditolong, di akhirat ditolong. Banyak orang yang galau karena nggak kenal Quran. Betul. Jadi Saya lebih kalau ada orang yang masih galau, berarti dia nggak baca Quran. Iya. Karena orang yang baca Quran nggak akan galau. Permisi Bib, kami izin berdua mau baca Quran dulu galau. Galau. Aku setuju gini, aku kalau boleh memilih, aku lebih baik nggak bisa bahasa Inggris tapi aku bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Ketika saya tinggal di luar negeri 2 tahun aja kita sudah bisa bahasa Inggris. Tapi kalau karena bahasa Arab dan bahasa Al-Quran itu berbeda. Betul. Nah itu makanya fungsinya kita mendidik anak dari dini untuk mengetahui Ya. tentang Al-Quran. Tapi pasti kan lebih baik juga kalau kedua-duanya juga bisa memahami. Kalau segala Kalisa macam. justru bahasa Arab kan wajiban bapaknya Iya. karena Habib yang bisa ngajar. Bapaknya semua ya. Iya juga. Wah, bapaknya. Tapi semua. kalau saya di sekolah Ibunya dia gimana? belajarnya bahasa Inggris sama ibunya dan di sekolahnya dia belajar bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Coba itu. Sayang, kalau aku berumah tangga sama Mas Rian, nanti bahasa Arab sama Al-Quran sama mama. Tapi kalau bahasa Inggris sama Mandarin sama papahnya. Ke Mandarin aku nggak bisa, nawar aku bisa. Kalau bahasa Mandarin aku bisa. Bahasa apa yang kemarin itu? Bahasa Inggris aku bisa, bahasa Korea aku bisa. Ya udah, itu aja lah. Korea aku bisa. Ini kita mau kasih lihat buat sobat Abia di rumah ya. Alisa yang sering bikin konten sama Kartika Putri sama Mama ini. Let's play together, it's what we love to do. Let's play together, I love to play with you. I'm glad you're here today. Now we can pretend, or we can play our favorite. Itu kok gemes banget lagi apa Alisa ceritanya? Jadi kan emang lagi musim kan, jadi ibunya joget-joget, terus kameranya kita pura-pura pegangin ya gitu. Iya.
Tapi reaksi anak ngelihat keanehan ibunya, nah itu reaksinya dia. Itu di mana sih tadi kayak di toko Kamarnya baju? bagus, itu kamar kan. Tapi aku setuju banget, Bagus kalau loh. punya anak kecil dari kecil tuh udah punya kamar yang ditata rapi supaya dia juga belajar Alhamdulillahnya tuh, menghargai dia akhirnya barang-barangnya. dia tahu banget kayak hal kecil, contoh Iya abahnya dong. buru-buru gitu ganti baju nggak masukin ke tempat baju kotor, itu dia langsung kayak abah kok nggak Iya, taruh, betul. terus dia Jadi kayak belajar untuk iya. bersih. Menata bajunya tuh semua rapi, jadi anak-anak tuh dari Pokoknya kecil semua melihat diajarin, kerapihan. iya. Karena sebenarnya ini hal yang simpel, hal yang kecil. Tapi sebenarnya dalam hidup ketika kita merapikan benda, barang, sesuatu di kamar, biasanya ini berpengaruh dalam perilaku sehari-hari. Betul. Psikisnya. Kalau seneng rapi, seneng bersih itu berarti orangnya resik gitu. Kan sebagian dari Dalam. iman juga kan. Sebagai dari manusia. Terus mau nanya sebentar ya, kan semua Habib ya. Semua ya milih baju, apa gimana ya? Mamanya Ngurusin Habibnya. Jadi Habib ngurusin anaknya. bisa banget ya. Ya Allah, Kalput, mertua ya. nonton di rumah jadi nggak enak. Bib, tapi ada sempat kekhawatiran nggak misalnya, kan ada juga nih banyak orang tua atau ayah yang dia khawatir misalnya anak-anaknya bikin konten di media sosial segala macam. Ada kekhawatiran nggak kalau bikin konten gitu? Pas Gini, kecil? kalau misalkan kontennya itu mengandung satu hikmah dan ada manfaatnya, nggak jadi masalah. Tapi kalau kontennya cuma hal-hal yang nggak baik, ke arah kemudorotan, maka orang tua wajib untuk menegurnya dan menasihatinya dengan nasihat dengan cara yang baik. Kalau misalkan di dalamnya penuh dengan kezoliman ataupun hal yang di luar daripada syariat agama, maka wajib untuk keras terhadap anak dan istrinya. Iya. Tapi buat Karput yang sering ngajak duluan, kalau Halisa Lili pernah ngajakin, ayo bikin konten. Nah, gitu. kayak contoh kan, subuh kesiangan, jangan kesiangan sholat subuh. Sholat subuh itu wajib. Ada isinya ya. Ya kan? Kalisa. Karena 1000 kali pergi haji dengan satu pahala sholat aja masih bisa satu pahala sholat dan tidak bisa ditutup dengan pergi haji. Anda 10.000 kali pergi haji, mabrur hajinya, nggak bisa menutup satu pahala sholat. Karena sholat itu imaduddin, sholat tiangnya agama. Jadi kalau tiangnya runtuh, runtuh semua. Yang pertama kali dilihat sholatnya baik-baik semuanya. Sholatnya buruk, buruk semuanya. Jadi Udah kan- sholat subuh hari ini? Sudah dong. Udah sholat subuh hari ini? Masya Allah. Tapi ya buat konten pastinya harus yang edukasi, ada pesannya, ada Betul, nilainya. ada pendidikan di dalamnya mengarah kepada kebaikan. value-nya. Jadi memang kan kalau Instagramnya aku kan bercandaan, maksudnya kayak aku emang komedian gitu. Jadi kalau aku Kata siapa? siarnya dengan cara komedi dengan cara yang ringan. Itu cocok sekali. Iya, siapa kan beda-beda ya. Kalau Habib kan dengan ilmunya, karena aku fakir miskin ilmu gitu. Jadi maksudnya dengan cara yang Habib bilang ya semampunya Iya, gitu. tapi aku lihat rumah tangganya kenapa jadi harmonis karena kesatu memang kalau Karput kan mungkin Karena dari suaminya komedian ya. juga. Tapi Habib juga bisa mengimbangi, suka berkomedi juga. Jadi rumah tangga teh hangat gitu loh. Balance. Bang, ya. Tapi kan bener kan, Habib itu menjadikan contoh bahwa seorang bapak bukan cuman maksudnya dalam tanda kutip memiliki anak, tapi Habib juga orang tua yang selalu kayak berkembangnya anak kayak kalau aku kan nggak bisa ambil ke sekolah apa gitu karena anak terlalu banyak gitu. Apalagi pasca melahirkan. Itu semua yang datang ke sekolah Kalisa, performnya Kakak Sajid, Syatir. Itu semuanya Habib gitu. Paling kalau aku lebih ke IP karena IP kan udah gadis. Jadi harus yang benar-benar sama ibu gitu Iya, baru. betul, yang sudah paham juga betul tentang Udah, kondisinya, jadi ya. nggak ada yang ceritanya ibu ngurus anak, bapak cari duit itu nggak ada. Kita benar-benar semuanya sama. Jadi Berbagi ya. Jadi Iya, satu betul, gitu. betul. Kita- Itu yang benar benar. bekerja sama. Jangan lupa untuk berbagi antara suami dan juga istri. Ngomongin soal Ya. berbagi, kemarin ada satu postingan yang dibagikan oleh Kartika Putri dan ini juga menjadi apa ya bisa dibilang mendapatkan komentar dan juga perhatian banyak dari netizen. Ini postingan. Masya Allah, tabarakallah. Biasakan melihat dengan hati yang bersih dan pikiran yang positif ya semua. Udah tahu banget pasti bakalan ada yang komen kok kakak-kakaknya nggak diajak. Aduh kasihan kakak-kakaknya nggak diajak kok dibeda-bedain. Hahaha. Alhamdulillah udah kuat mental dari oknum netizen yang gelisah untuk tidak berkomentar dan berpikir negatif. Ups, kita doain aja ya mereka semoga mereka bahagia. Buat yang tulus tanya aku jelasin ya. Jadi sebenarnya baju aku dibuatin sama Mbak Gita Orlin buat ke acaranya Kak Karen Delano. Terus dia bilang sekalian Kalisa World aku buatin ya. Tapi kadarullah aku kontraksi jadi nggak bisa hadir deh. Alhasil bajunya belum kepake. Nah pas photoshoot baby Mbak Rita Raja Guguk bilang mau foto nggak sama baby. Terus aku bilang boleh, kebetulan ada baju yang samaan sama Kalisa. Nah karena Habib pulang sholat Jumat akhirnya aku cocokin aja sama hijab putih biar cucok. Ya udah fotolah.
FYI, Kakak Sajid emang lagi nggak mau difotoin ataupun video, nggak cuma sama kita, termasuk sama mamanya pun mungkin lagi puber kali ya. Nah Kakak Syatir pun akhirnya ikutan, alasannya karena gigi depannya 2 lagi ompong. Sedangkan Kakak Empe emang lagi diaman. Semoga paham ya sampai di sini. Kalau nggak paham juga nggak apa-apa, itu dari tamu. Emangnya bisa? Lo pikir Gak gampang? ada. Karput, kenapa begitu panjang sekali captionnya sampai menjelaskan untuk tidak berkomentar hal negatif? Apakah untuk mengcounter antisipasi ada komentar-komentar yang kurang menyenangkan? Sebenarnya sih lebih jangan sampai orang ngeliat postingan aku jadi dapat dosa. Itu aja sih gitu. Jadi sebelum mereka bernegatif thinking, suuzon gitu. Jadi aku menjelaskan, karena kan Habib selalu bilang itu jangan buka ruang dosa gitu. Jadi ya udah, makanya aku jelasin, kan kayak Dewi ngerti ya, kayak ada oknum-oknum yang kadang-kadang mereka berucap aja semaunya. Sometimes kayak itu kan mental aku sebagai ibu menyusui, hormonal. Kadang-kadang sedih gitu. Aku ngurus anak-anak sananya dari sekian tahun, cuman gara-gara satu postingan tuh nggak dilihat gitu. Perjuangan yang panjang dan setiap anak kan punya proses yang berbeda-beda gitu. Padahal kita juga nggak mau yang ngebeda-bedain. Sempat kita foto bareng satu keluarga lengkap, nggak pernah dikomentarin gitu. Tapi pada saat ada yang kurang, makanya kayak aku langsung ngejelasin gitu. Kenapa Tapi faktornya. bagus masyarakat Indonesia saat ini, apalagi di zaman digital seperti ini, supaya tidak menimbulkan fitnah, apakah akan lebih baik klarifikasi apa adanya, masalah mereka Tapi percaya malah- nggak percaya itu urusan mereka. Iya, tapi malah jadi bumerang ya, Karput malah dinilai seuzon. Ini kita kasih lihat ada beberapa komentar dari netizen untuk postingan Kartika Putri. Belum apa-apa udah seuzon duluan, dia tulis caption. Ya Allah, malu aku bacanya. Ya Allah, astagfirullah, istri seorang Habib tapi tulisannya seperti itu. Omongannya macam ibu-ibu arisan yang lagi ngegibah. Kalau emang lagi isi hati dengan pikiran positif ya kagak usah nyindir-nyindir begitulah. Mbak Putri coba lebih mengedepankan husnuzon. Sekalipun orang julid kepada Mbak, belajar mengendalikan perasaan agar kita menang dari perasaan baper. Sayang banget kak, wordingnya gini positif-positif yuk. Permasalahannya Kan Ibu Kartika nggak akan mungkin begitu kalau nggak ada betul. ada Jadi prasangka-prasangka permasalahannya tadi. adalah ada 2 hal. Yang pertama, ketika kita berkomentar baik, ya kan, diposting, dikomentin yang nggak baik. Iya. Ketika dikasih tahu, di mention begini-begini, oh suzon ya. Jadi husnuzon salah, suzon salah, diem juga salah. Jadi itulah kehidupan di dunia ini. Jadi nggak jadi masalah. Apapun yang dikatakan adalah sebagai sebuah ambil hikmahnya, ambil keberkahannya. Mungkin kurang piknik kali. Sebenarnya makanya yang aku bilang gitu, ketika orang tuh selalu bilang gini, alah bininya Habib gini. Aku kadang-kadang suka mau ketawa gitu. Padahal aturan agama Islam itu kan berlaku untuk seluruh istri-istri dan wanita Muslim gitu. Tidak cuma istrinya Habib. Aduh istrinya Habib kok begini. Kayak aku juga manusia biasa yang nggak sempurna meskipun aku istri seorang Habib gitu. Bukan berarti istrinya seorang dokter nggak boleh sakit. Ya. Istrinya tukang sayur nggak boleh makan daging. Kan nggak gitu. Istrinya pilot nggak boleh naik mobil. Kan nggak. Istrinya apa? Pilot. Pilot. Iya. Lanjut. Kenapa? Lanjut. Kok ngeliatnya ke situ? Enggak. Iya, jadi gitu. Jadi kayak buat aku awal-awal sempat stres, awal-awal sempat kayak baperan gitu. Tapi kesini kayak makin mikir bahwa oh mau bertindak apapun ya kalau hati orang yang melihatnya tidak bersih, pikiran orang yang ngelihat yang nggak benar, salah aja. Tapi aku suka analoginya, istrinya dokter bukan berarti dia tidak bisa sakit. Iya. Bagus sekali analoginya. Habib, singkat apa yang mau disampaikan untuk mereka yang terkadang namanya juga manusia, ada perasaan atau pikiran seuzon? Yang pertama adalah ingat, ada yang namanya dosa ghibah. Benernya aja ghibah. Salahnya fitnah. Ketika seorang ghibah dan fitnah, maka dia akan zong nanti, tidak mendapatkan apapun amal ibadahnya dia. Ketika nanti di akhirat kamu suka ngomongin orang, kamu suka fitnah orang, kamu suka jelekin orang, harusnya pahala yang segunung, akhirnya habis. Kasihan. Oleh karena itu punya mulut, punya lidah, punya tangan, hati-hati menggunakannya, lebih bijaksana lagi. Karena apa? Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Kita semua numpang di dunia ini, yang kekal abadi adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Pengingat untuk kita semua ya. Alisa, Lili, kita mau kasih lihat nih sama sobat Itu dia Ambia di ada rumah. kedipan mata. Coba kalau dikedipin matanya gimana? Gini, udah. Aduh, udah cakep kedip mata nih. Coba lebih di close Coba dikedipin matanya. kedipin matanya. Au, ini adalah aksi dari Lili. Kita juga punya aksi lainnya seorang Halisa. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran.
Cobain dong. Cobain. Ini sayang. Diketok kemana? Kepala. Oh iya, seperti itu. Tadi lihat nggak? Iya, oh iya, makanya coba diulang. Tapi jangan digetokin ya sayang ya. Coba coba kali. Ya, pegang. Lagunya. Subuh, coba. Ayo. Ayo, satu. Pegang. Boleh. Oke, kita kasih musiknya. Kita joget bareng-bareng. Kita joget sama Kalisa, ayo. Depan. Sama Mami Dewi, ayo. 1, 2, 3. Subuh kesiangan